Buat apa saya ceramah ke sana kemari, membahas ini macam-macam, tapi kemudian ada orang-orang yang mati tidak membawa la ilaha illallah. Tersadar dia. Terutama orang-orang yang memang selama ini tidak dipedulikan untuk bersiap mati dengan la ilaha illallah. Sampai dia cerita, saya 1 bulan bisa megang untung 8 miliar Pak Wahyudin, tapi itu terus diserahkan kepada mereka. Kenapa? Jangan sampai orang-orang ini mati tapi tidak kenal la ilaha illallah. Kata Bung Koko, kata para peneliti di Universitas PBB itu, nanti setelah komunisme hancur, kapitalisme hancur, dengan apa dunia ini akan hidup? Dengan peradaban apa? Para peneliti kami mengatakan saat itu yang paling mungkin muncul memimpin dunia adalah ideologi Islam, peradaban Islam. Berarti ini gelombang kedua. Setelah dimulai oleh Rasulullah SAW awal abad ke-7 dulu berkembang. Tapi di abad ke-13 kan negeri-negeri muslim juga hancur. Muncul peradaban barat yang sekuler. Nah sekarang bersiap lagi peradaban Islam untuk naik. Dan itu semua landasannya tidak lain tidak bukan prinsip la ilaha illallah. Mau dikulik, mau dibongkar, mau dikaji apapun, seluruh ajaran Islam paling akar, paling dasar, paling awal adalah la ilaha illallah. Tidak ada ajaran prinsip-prinsip lain, akarnya di situ. Maka tidak heran seorang kawan sekarang sudah jadi kiai. Setelah lulus dari Libya, dulu namanya LPBA, saya masih sekolah di LPBA, sekarang namanya Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta. Itu cabang dari Universitas Ibnu Saud di Arab Saudi. Dia membaca banyak kitab-kitab klasik, dia berdakwah ke sana kemari, dakwahnya hebat karena ilmunya luas dan mendalam. Satu saat beliau baca beberapa hadis, antara lain tentang pesan Rasulullah, lakinu mautakum syahadah alla ilaha illallah, talkinkan orang yang mati kesaksian la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya dengan siapa yang mati, siapa yang mengucapkannya lalu mati dengan la ilaha illallah, masuk surga. Dan hadis-hadis lain yang seperti itu, antara lain man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu kiai yang pintar ini tertegun, buat apa saya ceramah ke sana kemari, membahas ini macam-macam, tapi kemudian ada orang-orang yang mati tidak membawa la ilaha illallah. Tersadar dia. Terutama orang-orang yang memang selama ini tidak dipedulikan untuk bersiap mati dengan la ilaha illallah. Kalau yang masuk masjid sudah orang baik semua, insya Allah ingat la ilaha illallah. Tapi kata dia, para gembel di jalanan, orang-orang yang terkapar sakit sebagai gelandangan, orang-orang yang harus sibuk cari makan, orang-orang yang di got, di saluran air, di sungai, orang-orang tua renta yang sebentar lagi mati, bawa enggak la ilaha illallah? Lalu siapa yang ngajarin la ilaha illallah? Lah kalau para kiai ustadz sibuknya ngaji di masjid, ustadz mana yang mau ngajari mereka la ilaha illallah? Maka dia tidak mau lagi diundang ke ceramah-ceramah Maulid Isra Mi'raj yang lebih banyak pesta poranya itu, makan kebulinya yang berlimpah, dihentikan. Dia tidak mau lagi diundang ke sana. Dia pergi ke pinggir-pinggir jalan, pinggir-pinggir sungai, ke panti-panti jompo, kepada orang-orang yang tersingkir, terpelanting, terabaikan, yang bisa saja sebentar lagi mati. Kalau nggak bawa la ilaha illallah bagaimana? Maka dia sibuk. Dan mendekati orang-orang seperti itu tidak bisa langsung mengajarkan la ilaha illallah. Datang harus bawa makanan dulu, kasih makanan, kasih minuman, pakaian, sapaan, kasih sayang. Setelah itu baru diajarkan la ilaha illallah. Dia bawa orang-orang itu ke rumahnya, dikumpulkan 2 pekan sekali,
Sampai akhirnya dikumpulkan. Bulan Ramadan kemarin dia menjamu 700 masyarakat yang seperti itu di sebuah hotel, dan beliau minta 700 orang ini ditalkin la ilaha illallah. Dakwah kepada orang-orang seperti itu, kaum bawah, perlu modal. Lalu bagaimana modalnya? Maka dia pun mengembangkan satu usaha. Karena usahanya itu memang diniatkan untuk mendanai dakwah, Allah berikan keberkahan. Berkembanglah pabrik-pabriknya. Sampai dia cerita, saya 1 bulan bisa megang untung 8 miliar Pak Wahyudin. Tapi itu terus diserahkan kepada mereka. Kenapa? Jangan sampai orang-orang ini mati tapi tidak kenal la ilaha illallah. Itu. Nah, itulah paparan awal, kalaulah ini boleh disebut hikmah ilmiah. Lalu untuk apa kita bertarekat ini sebenarnya? Rasulullah disucikan dan mensucikan diri, kemudian Isra, Mi'raj, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, puncak kesempurnaan. Kalau saja saya yang naik ke tingkat kesempurnaan itu, saya gak bakalan mau turun lagi. Sudah sempurna. Tapi Rasulullah sudah Mi'raj, turun. Begitu turun disebut orang gila. Begitu turun, umatnya makin banyak yang digebukin, diusir, diboikot, sehingga umat Islam keluar dari kota Makkah karena dia nggak bisa hidup lagi di Makkah. Sampai Rasulullah pun harus hijrah, dan peristiwa hijrah ini sangat dahsyat. Orang meninggalkan segala harta benda kekayaannya, ladangnya, ternaknya, dan lain-lain, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segala kepentingannya, pindah hanya dengan membawa badan. Dan semua itu demi la ilaha illallah. Hijrah. Baru hijrah ke kota Yathrib, yang nanti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Belum lama, masih diserbu dari Mekah. Terjadilah perang Badar yang sangat tidak imbang. Muslim hanya sekitar 325, musuh 700 lebih. Tapi dengan la ilaha illallah, Allah turunkan bantuan dan menang di perang Badar. Kalau saja sudah mencapai Sidratul Muntaha, puncak kesempurnaan, kenapa harus turun lagi? Kenapa harus mengalami berbagai kesulitan sosial? Kenapa harus berperang lagi? Nabi hijrah umur 53, 40 jadi Nabi, 53 hijrah. 10 tahun di Madinah. Selama 10 tahun di Madinah, Nabi mengalami 100 perang.